Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2. Apa kabarnya? Semoga anak-anak kelas 2 dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Nah, anak-anak, bertemu lagi hari ini dengan Bu Dwi. Seperti biasa, hari ini kita akan belajar tematik. Anak-anak, sebelum belajar, kita mengucapkan basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, yuk siapkan dulu buku tematiknya dan alat tulisnya. Tetap semangat ya anak-anak. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Anak-anak, hari ini kita masuk ke tema 1 tentang hidup rukun. Tema 4, hidup rukun di masyarakat. Pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran 3. Di sini ada teks bacaan. Yuk kita baca bersama-sama. Warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Ada anak yang membantu membersihkan sampah, ada juga anak-anak yang membantu menyajikan makanan. Semua tampak rukun dan gembira. Nah, coba lihat anak-anak di sini ya gambarnya. Ternyata yang sedang melakukan gotong royong itu bukan hanya ibu-ibu dan bapak-bapak saja, tapi di sini juga ada anak-anak yang saling membantu ya. Ada yang sedang membagikan makanan, ada yang sedang menawarkan minuman dan lain-lain. Dan pastinya anak-anak juga pernah melakukan kegiatan ini di rumahnya, pasti pernah ya. Nah, anak-anak, di sini gambar mana yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Lalu gambar manakah yang menunjukkan penolakan? Pernahkah kamu menolak pemberian orang lain? Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada beberapa percakapan ya yang menunjukkan mana sikap hidup rukun dan mana yang tidak. Tapi kita cek dulu bersama-sama ya percakapannya. Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Baik, Bu. Nah, ini merupakan sikap yang menunjukkan hidup rukun di masyarakat. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Ini kuenya, Pak. Silakan dinikmati. Silakan air minumnya, Pak. Nah, ya, di sini juga sama merupakan sikap hidup rukun di masyarakat. Kemudian gambar yang ketiga nih. Kuenya silakan Pak. Tidak, terima kasih nak, Bapak masih kenyang, nanti Bapak ambil sendiri. Nah, ini juga merupakan sikap hidup rukun. Kemudian gambar terakhir. Anak-anak, di sini yang mana ya kalimat yang menunjuk penolakan? Nah, di sini Ibu sudah memberi tanda panah ya, yang mana yang merupakan kalimat penolakan. Di sini ada 2 ya anak-anak. Yang pertama ini nih. Tidak, terima kasih nak, Bapak masih kenyang, nanti Bapak ambil sendiri. Nah, di sini ada penolakan dari bapak-bapak terhadap anak ini ya. Dia menolaknya karena masih kenyang. Nah, nanti kalau misalnya dia lapar, dia ambil sendiri. Kemudian penolakan yang kedua di sini ada kata terima kasih Siti, kebetulan Bapak sudah haus. Nah, artinya di sini bapaknya tersebut memang lagi haus seperti itu. Nah, anak-anak, di sini kalimat penolakan biasanya ditandai dengan kata tidak. Selain kata tidak, dapat ditambahkan kata maaf, terima kasih, lain kali ya. Nah, seperti itu. Paham ya? Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Nah, anak-anak harus ingat ya bahwa soal cerita ini merupakan penjumlahan dan pengurangan yang sudah dipelajari. Nah, di sini kita hitung yuk bersama-sama. Kue bolu tadi ada berapa? 95. Kemudian tadi kue lempernya ada berapa? 120. Berarti ditambahkan ya, ditambah 120. Kemudian kue itu
disajikan dan dimakan. Kalau dimakan artinya dikurangi 158 buah. Nah, di sini ada keterangannya ya. Jumlah kue seluruhnya ada kue bolu 95 dan kue lemper 120. Kemudian dimakan dikurangi 158. Mari kita hitung. Nah, kita hitung dari yang sebelah kiri dulu ya. 95 ditambah 120. 5 ditambah 0, 5. 9 ditambah 2, 11. Kita simpan satunya di bawah, satunya lagi disimpan di atas 1. Kita jumlahkan 1 ditambah 1, 2, 215. Nah, ini belum selesai ya anak-anak. Setelah kita mengetahui jumlah keseluruhan kuenya, kita kurangi sama yang dimakan tadi. Nah, di sini kita hitung ya, 215 dikurang yang dimakan berapa? 158. Kita kurangi. 5 dikurangi 8 bisa nggak anak-anak? Nggak bisa ya. Nah, karena tidak bisa kita pinjam angka 1 di sini ya, di tengahnya. Kita pinjam di sini angka 1. Nah, jadinya dikurangi 1, jadi hasilnya 0. Satunya dipindahin ke sebelah angka 5. Nah, jadinya 15. Sekarang kita kurangi 15 dikurangi 8, 7. Betul ya. Nah, di sini tadi angka satunya sudah dipinjam 1. Nah, jadinya ada berapa nah kalau dipinjam 1? 0. Nah, 0 dikurangi 5 kira-kira bisa tidak? Tidak bisa ya. Nah, sekarang kita pinjam lagi saat angka 1 ke angka yang di sebelah kiri ya. Kita coret angka 2-nya, ambil 1. Satunya dipindahin ke sini, jadinya 10. 10 dikurangi 5 adalah 5. Kemudian kita kurangi 1 dikurangi 1, 0. Jadi, sisa kue sekarangnya ada 57 kue. Paham ya anak-anak? Nah, anak-anak, di sini Ibu ada contoh soal. Soalnya yaitu tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. Nah, di sini ada 3 soal ya, kita bahas bersama-sama. Soal nomor 1, di sini bilangannya 138 ditambah 52 dikurangi 84. Nah, langkah yang pertama kita uraikan dulu ya. Penjumlahan antara 138 ditambah 52. Kita jumlahkan dulu. 138 ditambah 52. 8 tambah 2 berapa anak-anak? 10 ya. Jadi kita tulis angka 0-nya di sini, satunya disimpan di atas. Kemudian 1 ditambah 3 berapa? 4. 4 ditambah 5, 9 ya. Kemudian ini 1, di bawahnya kosong. Ya udah kita jumlahkan saja 1 ditambah kosong 1. Nah, karena kita sudah dapat 190, kita lanjut lagi menghitungnya. 190 dikurangi berapa? 84. 0 dikurangi 4 tidak bisa ya anak-anak. Nah, kita pinjam 1 ke angka 9 yang ini. Kita coret angka 9-nya. 9 diambil 1, 8. Kita tulis angka 8-nya di angka 9. Terus satunya dipindahin kemana? Dipindahin ke angka 0, jadinya 10. 10 dikurangi 4, 6. 8 dikurangi 8, kosong. 1 dikurangi kosong, 1. Jadi hasilnya 100. Soal yang kedua ini ya, 225 ditambah 115 dikurangi 90. Nah, kita mulai dulu hitungnya dari yang sebelah kiri. 225 ditambah 115 kita jumlahkan. 5 ditambah 5, 10. Kita tulis angka 0-nya di sini, satunya disimpan di atas. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 1, 4. Nah, kemudian kita jumlahkan 2 ditambah 1, 3. Hasilnya 340. Tapi belum selesai ya anak-anak. Nah, 340 ini kita kurangi 90. Nah, kita tulis lagi di sini 340 dikurangi 90. Kita kurangi 0 kurangi 0, 0. 4 dikurangi 9 bisa tidak? Tidak bisa ya. Nah, kita pinjam satunya ke angka 3. Kita coret angka 3-nya, kita ambil 1.
Jadi 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Angka satunya dipindahin kemana Bu Guru? Dipindahin ke angka 4 ini ya, jadinya 14. 14 dikurangi 9 jawabannya adalah 5. Nah di sini 2 dikurangi 0 ya 2, kita turuni 2. Nah, soal yang terakhir nih, 174 ditambah 69 dikurangi 103. Kita hitungnya dari yang sebelah kiri dulu ya, ingat dari yang sebelah kiri. 174 ditambah 69. Kita jumlahkan 9 ditambah 4 berapa? 13. Kita tulis angka 3 di sini, satunya di atas 7. 1 ditambah 7 8. 8 ditambah 6 14. Kita tulis angka 4-nya di sini, satunya disimpan di atas. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Jadi 243. Tapi belum selesai anak-anak. Ya 243 ini dikurangi 103. Kita pindahkan 243 dikurangi 103. Yuk kita kurangi. 3 kurangi 3 0. 4 dikurangi 0 4. 2 dikurangi 1 1. Jadi hasilnya 140. Paham ya? Ibu-ibu menyiapkan kue-kue untuk peserta kerja bakti. Ada kue lemper yang terbuat dari beras ketan. Beras ketan dapat dipakai untuk membuat hiasan. Begitu juga dengan biji-bijian yang lainnya. Nah, di sini anak-anak ada bahan dan alat yang digunakan. Yang pertama ada kertas gambar, yang kedua lem kertas atau lem kayu, yang ketiga berbagai biji-bijian misalnya kacang hijau, kedelai, jagung, dan lain-lain. Kemudian terakhir adalah pensil. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Buatlah sketsa gambar yang akan dihias. Nah, sketsa gambar itu seperti ini nah ya. Ya, jadi digambar dulu kira-kira nanti kalian akan membuat gambar apa. Nah, di sini ada contohnya. Sketsanya yaitu berbentuk gambar burung. Nah, kemudian oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar yang akan ditempel di kertas. Jadi, gambar ini ya dilemi dulu semuanya. Kemudian tempelkan biji-bijian pada gambar yang telah dibuat dan diolesi lem. Perhatikan kombinasi warna dan jenis biji-bijiannya. Nah, nanti biji-bijiannya ditempelkan di atas gambar burung ini ya. Nah, warnanya disesuaikan dengan yang kalian mau. Kemudian aturlah agar hasil tempelan rapi dan indah seperti contoh gambar di bawah ini ya. Menurutmu mana kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan? Nah, anak-anak di sini Ibu ada 2 gambar ya. Ada teks percakapan antara Lani, Edo, Lani dan juga Udin ya. Nah, di sini percakapan pertama, ayo kita baca bersama-sama. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Tidak mau, aku malas, bekerja bakti itu melelahkan, kata Edo. Kemudian di sini percakapannya Lani. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Buatlah cerita sederhana untuk gambar yang kamu pilih. Dan gambar yang pertama kita tuliskan cerita sederhananya. Pada hari Minggu, Lani mengajak Edo untuk bergotong royong membersihkan lingkungan. Edo menolak dan bilang malas karena kerja bakti itu melelahkan. Seharusnya Edo menolak ajakan Lani dengan sopan, atau Edo ikut gotong royong. Kemudian yang percakapan antara Lani dan Udin, kita buat cerita sederhananya. Pada hari Minggu, Lani mengajak Udin untuk bergotong royong membersihkan lingkungan. Udin menolak dengan sopan karena ada keperluan mendadak. Kita lanjutkan. Udin dan teman-teman juga menikmati kue yang disediakan pada kegiatan gotong royong. Bentuk kue itu bermacam-macam. Ada kue berbentuk bunga, ada kue berbentuk hewan. Apakah kamu bisa membuat bentuk-bentuk tersebut? Nah, di sini ada ini ya, macam-macam bentuknya. Ada yang berbentuk apel, burung hantu, terus apel juga ya. Tapi alat dan bahannya ini cara membuatnya beda-beda. Ada yang dari biji-bijian ya, dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini Bu Dwi ada contoh soal cerita. Kalian simak ya. Soal pertama, Ibu membuat 115 kue lemper, 85 kue lapis, dan 75 kue donat. Berapa jumlah kue seluruhnya? Nah, anak-anak yang harus diperhatikan adalah
kita harus lihat nih, ada kue apa aja ya di dalam soal cerita tersebut. Ya betul, ada kue lemper. Kue lemper tadi jumlahnya ada berapa? 115. Kemudian kue lapisnya ada berapa? 85 kue. Kemudian yang terakhir kue donat ya. Kue donat ada 75. Yang di sini yang ditanyakannya berapa jumlah kue seluruhnya. Nah, di sini ada kata kuncinya ya. Berapa jumlah kue seluruhnya? Artinya semua kue ini kita jumlahkan. Yuk kita hitung bersama-sama. 115 ditambah 85 dulu ya. Yang dari sebelah kiri. Kita jumlahkan 5 ditambah 5 10. 0 ditulis di sini, satunya disimpan di atas. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 8, 10. Kita tulis 0 di sini, angka satunya disimpan di atas. 1 ditambah 1, 2 ya. Nah, belum beres ini nah, kita jumlahkan lagi ya dengan jumlah kue donat. Jadi 200 ditambah 75. 0 ditambah 5, 5. 0 ditambah 7, 7. 2 di bawahnya kosong, ya udah kita turunin aja 2. Jadi jumlah kue seluruhnya ada 275 kue. Nah, anak-anak, tugas hari ini kalian silakan kerjakan latihan pembelajaran 3 halaman 158. Di sini anak-anak boleh membuat percakapan ya, percakapan dengan kalimat penolakan. Nah, setelah itu kalian langsung mengerjakan lagi latihan soal pembelajaran 4 halaman 166 sampai 167. Ya, jangan lupa dikerjakan. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.